Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawaddu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in limulkihi wa khada'a kullu syai'in qudratihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian, sehat apa kabar? Ibu juga yang ada di belakang, yang saya muliakan semua di sini, wabil khusus para orang tua saya. Di sini ada Ustadz Haji Agus Salim, juga remaja ya. Remajanya pada kemana nih? Imamnya mana? Imamnya tadi saya ngelirik, imamnya pergi. Iya. Jadi karena sebulan sekali ya materinya juga disimak, kemudian 1 bulan diamalin. Ya mudah-mudahan ngaji juga dia lain waktu gitu. Kan guru ya banyak ya. Saya tadi bukan tidak berkenan ya. Terima kasih sudah disediakan meja dan kursi gitu ya. Tapi memang seyogyanya seorang santri itu biasanya ngeleseh gitu. Saya takutnya begini, saya di atas dewek-dewek gitu ya. Persis seperti ungkapan guru saya itu, al-insanu itu makanat mahasin humasawi fakaina la takunu masawi masawiya. Jadi manusia itu baik aja bisa disalahin, apalagi salah. Kalau saya duduk di atas, di bawah saya itu banyak orang yang lebih tua, banyak orang yang ilmunya lebih banyak, yang pengalaman hidupnya lebih lama. Jadi kalau duduk ngeleseh gini, ini saya rasanya duduk sama tinggi gitu. Baik, kita akan mulai lagi kajian tafsir. Sekarang saya mau bahas Al-Kafirun atau surat Al-Kafirun. Kita baca dulu ya. Sebelumnya kita berdoa semoga pengarang buku ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya. Semoga beliau rahimahullah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jadi kalau bacanya konsen ya
nggak grogi biasanya tuh nggak bolak-balik. Karena ini ayatnya ada yang sama bolak-balik ya. Termasuk kalau jadi imam ini kadang-kadang grogi kalau di belakangnya orang yang lebih fasih biasanya. bolak-balik kagak habis-habis. Iya, termasuk surat yang biasa tertukar tuh surat Sabihis ya kan, surat lagi Asyamsi, Al-Lail, itu banyak tertukar. Makanya kalau baca Quran tuh ya harus fokus gitu, konsentrasi ya. Biar baca diri-diri juga karena kalau tidak apa kebulak-balik lagi. Wala ana, wala antum, wala ana. Kan sudah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, surat ini itu surat pembeda antara bagaimana kita dalam meyakini Allah dan melaksanakan semua perintahnya dengan orang selain Islam gitu. Ini surat pembeda. Kalau dilihat dari Sahih Bukhari tentang asbabun nuzul surat ini udah jelas itu. Ya, yang datang itu tidak semua. Ya, beberapa orang yang kayaknya kagak bakal atau tidak akan pernah mau beriman gitu. Dan Nabi SAW juga sudah punya ilham wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril untuk menjawab setegas-tegasnya. Ya, beda dengan orang di luar agama kita atau orang non beriman, orang yang kagak beriman sama Allah dan Rasulnya, atau orang yang bukan, maaf ya, non muslim sebutnya gitu ya. Ibadahnya itu bisa karena Tuhannya atau karena yang lainnya. Kalau orang Islam kan enggak disuruh ikhlas, udah gitu doang. Emang sholat pengen jadi orang kaya kan bukan, gitu ya? Emang sedekah biar jadi orang kaya kan kagak. Kita mau sedekah aja. Sholat duha ya sholat duha aja, bukan sholat untuk meminta apa, rezeki, bukan gitu ya. Kira-kira kalau sholat duha mintanya rezeki boleh kagak sih? Boleh ya. Ya kalau sholat ya sholat aja, urusan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang ngatur. Nah itu yang bedain kita. Nah ya, saya baca dulu Suratul Kafiruna. Ini namanya surat Al-Kafirun, diambil dari ayat pertama. Wa tusamma aidon suratul munabidati au al-muabidati. Ada nama lainnya, al-munabidah atau al-muabidah. Ya artinya orang yang beribadah, yang menyembah. Wa suratul ikhlasi ay al-ikhlasu ibadati, juga dinamai suratul ikhlas. Kenapa? Karena di situ ada makna substansial dalam tafsir Tabari ya. Jadi ada perbedaan antara substansi dari ayat 2, 3, dan 4 dan 5, beda-beda itu. Ya, intinya substansinya bahwa perilaku kita sehari-hari dalam rangkaian ibadah, baik ibadah yang mahdhah atau yang ghairu mahdhah, semuanya harus ikhlas, bukan karena yang lain gitu. Ya. Atau wasuratul muqasyashati ya, muqasyashati qashqashah. Apa itu muqasyqashah? Al mubarra'atu minan nifaqi. Mubarakatuh bersih dari perilaku nifak. Nifak itu sifatnya, orangnya munafik. Ya, kita udah tahu yang munafik ya. Kalau ngomong bohong, kalau dikasih amanah khianat, kalau berjanji dia ingkar gitu. Ada juga sih diantara cirinya kalau sholat ya, jadi dia itu kalau sholat melainkan cuma sedikit dapatnya ya, karena sholatnya apa? Kusala, qomu kusala ya, malas-malasan. Atau dimaknai sholatnya itu tidak berbekas pada perilakunya sehari-hari, yaitu tidak mencerminkan perilaku orang yang sholat. Kan begini, masa sih orang yang sholat begitu? Gitu, paham ya? Kalau orang yang sholat kan nggak begitu. Ya di sini aja udah mau banget diatur, lagi ruku. Surat Al-Fatihah bagus apa enggak?
Bapak, surat Al-Fatihah bagus ya, tapi kalau dibaca pas ruku boleh apa kagak? Nah, kita itu aja mau diatur, meskipun Al-Fatihah bagus, tapi bacaannya bukan itu. Nah, ya. Wahiyya situ ayatin, ada 6 ayatnya. Wasitatu wa isyruna kalimatan, dan ada 26 kalimat. Ya, kalimat itu kalimat kata. Ada berapa tadi? 26 kata. Wa arba'atu wa sab'una harfan, dan ada 74 huruf. Masya Allah, detail amat ya. Kita mau buru-buru mikirin itu ya. Ya, kita mau baca aja udah. Dan surat ini yang saya baca lagi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah itu buku jilid kedua. Surat ini dibaca di sunnah ya, sunnah ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal juga, dibacanya sebelum bobo, sebelum tidur, tidur, atau ada surat rangkaiannya, ditambah surat rangkaiannya Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Itu juga ayat ini menjadi ayat ruqyah. Ayat apa? Ruqyah. Karena Nabi SAW pernah menggunakan ayat ini untuk sahabat yang kena gigitan akrab, yaitu kalajengking. Sampai Rasulullah SAW bilang, semoga Allah melaknat apa? Melaknat itu kalajengking. Lalu Allah dirusapin sama Rasulullah bagian yang keantuk. Nah, ini ya, jadi surat ini sampai kayak gitu detailnya. Qul bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, ya asyrafar rusuli, wahai utusan yang paling mulia. Jadi qul ini Allah memerintahkan Nabi untuk mengucapkan ya, sebagai roddan, sebagai jawaban atas pertanyaan atau permohonan orang-orang kafir, tapi nggak semua. Orang-orang kafir itu hanya sebagian saja yang datang ke Nabi. Dan ini ada kaitannya dalam tafsir Ibn Abbas. Tapi tafsir Ibn Abbas ini asar sahabat ya. Kalau yang asbabun nuzul hadisnya itu melalui Sahih Bukhari, asbabun nuzulnya ya. Begini asbabun nuzulnya. Orang-orang kafir itu gini, saya tanya, waktu Al-Quran turun itu ada orang Islam nggak? Ini Al-Quran turun, ada orang Islamnya nggak? Nabi doang. Jadi Nabi doang. Dan Quran itu turun bukan buat orang Islam saat itu. Buat siapa? Buat Nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah ditanya, kalau disuruh menerjemahkan atau mengungkapkan pemahaman Quran, Al-Quran nih, kan Al-Quran kan kalam Allah. Abu Bakar Siddiq bilang apa? Enggak berani dia. Saya tidak akan mau melakukan perbuatan, yaitu memaknai apa yang Allah turunkan dengan apa yang saya tidak ketahui. Abu Bakar Siddiq. Maka kalau boleh jadi orang-orang kafir saat itu dia paham, sebenarnya paham maknanya, karena secara pelafalan bahasanya sama dengan bahasa Nabi. Ya kan, kalau Nabi SAW bilang ya ayyuhal kafirun, mereka tahu, oh saya dipanggil nih sama Nabi, gitu ya. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat pertama yang berani mengungkapkan isi Al-Quran, mengungkapkan atau membacakan Al-Quran di hadapan Abu Jahal dan teman-temannya, yaitu surat Ar-Rahman yang akhirnya Abdullah bin Mas'ud bonyok-bonyok. Nah, iya, mereka paham berarti ya. Jadi dipanggil ruya annal Walid bin al-Mughirah wal As bin Wa'il wal Aswad bin Abdul Muttalib wa Umayyah bin Khalaf. Berapa orang tuh? Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf. 4 orang ini qalu, mereka mendatangi Nabi
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, Muhammad, gitu kan, hanimu hatta na'budu ilahaka, gitu ya kan. Begini bahasanya, penuhi tuntutan kami sampai kami pun akan menyembah Tuhanmu. Jadi Nabi SAW diminta memenuhi permohonan orang-orang kafir. Mudatan, kalau dalam terjemah kata mudatan itu 1 tahun memang ya. Tapi 1 tahun sekarang mungkin hitungan nama yang dulu agak sama sama sekarang. Kalau sekarang kan mungkin hitungannya setahun 365 hari. Nah, mungkin kalau zaman dulu pakai sistem lain ya, sistem lunar system itu 345,5 hari. Jadi kalau boleh dibilang cepetan mana 1 tahun hijriyah dengan 1 tahun syamsiah, cepetan mana? Hijriyah. Maka hijriyah itu 11 hari lebih cepat dalam setahun. Saya baca di Republika, nanti antara hijriyah dengan syamsiah itu tahunnya sama, harinya sama, bulannya sama, tahun 20.000 aukapan. Tapi ada di resonansi yang nulis Kiai Haji Agil Siraj, beliau menulis itu. Nah, ya, mudatan wa ta'budu alihatana mudatan, dan kau juga yang Muhammad menyembah atau ngikutin kemauan kami, yaitu menyembah Tuhan kami selama mudatan setahun. Fayahsuru silha, maka dengan begitu damai kita, katanya, bainana wa bainaka wa tazulul adawah, udah nggak ada lagi permusuhan min bainina. Fa in kana amruka rasyidan, kalau emang ya apa yang kamu minta itu menjadi petunjuk buat kami, akhadna minhu, ya udah kami ambil, gitu. Hazan, semuanya dah. Tapi wa in kana amruka rasyidan akhadtu minhu hazan, sebaliknya kamu juga demikian dong. Apa yang kami minta, permohonan kami, ya kamu penuhi semuanya, gitu. Fanuzilat hadis surah, turunlah surat ini. Falamma nuzilat wa qara'aha ala rusihim syatamuhu wa aisu minhu. Tatkala diturunkan surat ini lalu dibacakan kepada mereka, mereka itu siapa tadi? Ala rusihim, orang-orang penggedenya kafir Quraisy. Syatamu wa aisu minhu, ya pasti diejek lah. Apa-apaan ya Muhammad, gitu, ngajak-ngajak kami buat nyembah agamamu, Tuhanmu, sementara kamu aja kagak ngikutin agama nenek moyang. Karena memang Abu Sufyan sendiri, Abu Sufyan kan orang yang masih masih saudara lah ya dengan Rasulullah SAW. Kalau ditanya, apa yang menyebabkan kamu tuh nguber-nguber temannya Muhammad ke sini sih? Kan sahabat sebagian udah pada pergi tuh, pada hijrah. Alasannya apa? Yang pertama, bandel dibilanginnya, orang suruh ngikutin agama nenek moyang nggak mau. Ya udah. Amru ibnul As waktu ditanya oleh Raja Habasyah, ya, apa alasan kamu mengajak sahabat Muhammad, saudaranya Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ja'far, agar balik lagi, padahal di sini orangnya baik-baik aja, biasa aja. Alasannya situ, katanya nggak mau ngikutin agama nenek moyang. Kami pengen dia tuh agamanya sama sama kita, biar kita nggak jadi perdebatan, pemusuhan dan lain-lain. Cuma itu alasannya sebetulnya. Ya, mereka kagak mau agama nenek moyang mereka itu diusik oleh agama yang mereka katakan baru. La a'budu. Nah, ini fil mustaqbal nih artinya. Apa artinya fil mustaqbal? Di masa depan tuh yang ngajak-ngajak Nabi Muhammad untuk ngikutin agamanya kagak bahannya, kagak bakalan mau beriman, dan akhirnya terjadi meninggal dalam keadaan belum beriman.
Di la'abudu, ntar juga di tahun berikutnya kayak bulan berikutnya kamu gak bakalan juga beriman gitu. Nggak langsung begini, la'abudu. Nabi bilang, lah kemarin kamu diajak nggak mau. Nggak begitu Nabi SAW bilangnya, kamu kagak bakalan, nggak bakalan mau mengikuti apa yang saya dakwahkan. Makanya langsung Nabi SAW coba tegas gitu maksudnya. Ya, nggak main-main, la'abudu ma ta'budun. Ya, gitu maksudnya maknanya. Mata tlubunahu minni min ibadati alihatikum min dunillahi minal ausan. Mau sekarang kamu bilang saya ikutin dulu? Enggak. Dari kemarin saya sudah bilang, bahkan kamu keluarga saya sendiri sudah tahu apa yang saya sampaikan ini, kata Rasulullah SAW itu ya kebenaran, tapi akhirnya mereka nggak ikut juga. Jadi Nabi tegas la'abud kalimatnya, dan itu maknanya fil mustaqbal, di kemudian hari pun dia nggak bakal mau beriman. Juga wala antum abiduna ma a'budu. Nah, termasuk ini juga sama. Mislu ibadati wala antum fa'iluna fil mustaqbal ma atlubuhum minkum. Nah, di kemudian hari pun kamu juga tidak akan bisa dan mau untuk mengikuti apa yang saya minta, yaitu menyembah satu Tuhan, Allahul Wahidu. Jadi perasaan ayat ini adalah depannya, yang satu a'budu pekerjaannya, yang kedua wala antum ya orangnya, pekerjaannya juga dia nggak mencerminkan orang yang mau mengikuti Nabi, termasuk orangnya. Maka nggak semua orang kafir saat itu mengikuti para petinggi mereka. Ya kan buktinya yang awalnya nggak mau ngikutin jadi ngikutin Nabi gitu. Jadi nggak semua. Ya mungkin Abu Jahal dan konco-konconya sih jelas nih mah meninggal pun dalam keadaan belum beriman. Gitu. Lanjut wala ana abidun. Nah ini lagi Nabi SAW. Kalau baca ananya panjang boleh nggak? Wala ana bacanya panjang pendek. Waktu kita lagi kecil diajarin sama guru ngaji, maknya pendek ya. Wala ana gitu. Di atas nun ada alif bundar. Nah itu namanya mustadir. Jadi bacanya dipendekin. Wala ana gitu. Nah, begitupun dengan saya. Ya, wa ma kuntu qattun abidan. Wa ma kuntu qattun abidan fi ma madha. Dan aku tidak pernah akan qattun selamanya. Ya. Termasuk yang dulu-dulu ngikutin apa yang kamu lakukan, ya nyembah Tuhan itu. Jadi Nabi SAW itu menegaskan, saya sendiri nggak kayak kamu dulu gitu. Ya, jadi Nabi SAW tidak pernah melakukan seperti yang mereka lakukan sebelum wahyu turun. Nabi SAW nggak pernah. Ya, lam ta'uddu minni ibadata sonamin fil jahiliyah. Dari saya mulai kecil sampai saya umur 40, waktu dapat apa? Wahyu, saya nggak pernah melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Nabi SAW menegaskan itu. Fakaifa turja minni fil Islam. Ya, nggak mungkin lah gitu. Bagaimana? Dan nggak mungkin kamu ini menerima Islam. Nah, gitu ya. Terus ayat yang sama nih, wala antum. Nah, ayat 2 berarti tadi ayat 2 kan 3 ya. Wala antum itu ayat 3, diulang lagi ayat 4. Jadi 3 dan 4 sama itu ayatnya. Wala antum abidu nama a'bud. Wa ma abattum, dan tidaklah kalian menyembah fi waqtin minal awqati, dari sejak kamu masih muda sampai kamu sekarang, ya, melakukan seperti yang saya lakukan, kata Nabi Muhammad SAW. Wa inna ma akhbara sallallahu alaihi wasallam awalan anil istiqbal li annahu walladzi da'ahu ilaihi fahuwal ahammu
Fabada'a bihi amma hikayatuhu sallallahu alaihi wa min nafsihi fala'alla yatawahham al-jahil. Jadi ada dua hal di ayat 4 itu. Ayat 5, maaf, sorry. Di ayat 5 itu ada dua. Yang pertama, ya, Nabi kasih tahu yang terjadinya itu di akan datang, ya, yaitu itu yang lebih penting, maksudnya penekanannya. Maksudnya apa? Di masa depan pun kamu tidak akan, begitupun apa yang saya ceritain, ya, bahwa di masa lalu saya dulu nggak seperti kamu. Karena apa? Al-jahil, tertutupnya cahaya iman. Bukan dia kagak bisa mikir jahil itu, tapi tertutup cahaya iman. Wah, bahaya kalau orang udah tertutup hatinya dari cahaya Allah, nur, cahaya Islam, hidayah dan seterusnya, berabe kita. Makanya ada doa itu kalau mau berangkat ke masjid, Allahumma ja'alni fi sam'i nura wa ja'alni fi basari nura wa ja'alni fi afidati nura, dan seterusnya ada itu. Ya Allah, jadikanlah pandangan saya, pendengaran saya, termasuk hati saya yang disinari oleh cahaya-Mu. Ya, kan orang mendapat hidayah itu kan pancaran itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekonyong-konyong gitu, tahu-tahu jek jadi. Tapi Allah lah yang menyinari hidayah itu. Itu jadi ada dua hal tadi. Ya'budul awsani sirron khaufan minha au tama'an ilaiha wa amma nafihi sallallahu alaihi wasallam nafihu wa amma nafihu sallallahu alaihi wasallam ibadatuhum fali anna fi'lal kafiri laisa bi ibadatin aslan. Jadi gini, mereka itu tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh sebetulnya. Beda seperti orang beriman. Kalau melakukan ibadah, ya tertujunya hanya untuk mencari ridha Allah dan keikhlasan. Kalau orang selain Islam tadi, dia mintanya yang lainnya, ya. Jadi kalau di depan di depan patungnya, patung A, ya dia mintanya yang lain. Di patung B minta yang lain lagi. Maka kalau ditanya, kenapa kamu tidak mau mengikuti Tuhanku, kata Rasulullah SAW. Yang satu maksudnya gitu. Kenapa mereka tidak mengikuti Tuhanku yang satu? Jawaban mereka adalah yang banyak aja, kata mereka nih, tidak memberikan solusi atas masalah yang kami hadapi di dunia, atau tidak memberikan apa? Permohonan kami tidak diberikan. Apalagi yang satu. Kalau Nabi kan SAW mengajak apa? Menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka Tuhannya banyak. Alasannya apa? Itu tadi, Tuhan kami banyak saja tidak menyelesaikan masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini, apalagi satu. Ya begitulah. Kalau kita nggak cukup satu aja, masalah ini ya ke Allah aja, ke Allah. Ya Allah, ada masalah, ya Allah, bagaimana? Ngadu curhat sama Allah. Saya punya penyakit, ya Allah. Mudah-mudahan penyakit jadi penggugur dosa. Ya Allah, saya punya anak mau sekolah. Terus doain aja, doanya ke Allah aja terus. Nggak ada minta yang lainnya. Gitu. Nggak pernah kita minta ke patung, apalagi ke puunan. Enggak. Bilang ke Allah. Apalagi mereka tomaan, ya, seakan-akan, bahasa kita mengejek aja, itu ngejek ke Rasulullah SAW. Kagak mungkin dah, cuma ngejek aja. Udah kita menyembah Tuhan ente lah, biar damai. Enggak, itu ngejek aja, ya. Wa in kana ya'budullaha fi ba'dil ahwal, ya. Mungkin gini kali, di satu keadaan agar dilihat seperti orang beriman, dia beriman, menyembah Allah. Tapi kalau
terdesak gitu, bahasanya terdesak, kepepet, ya nggak nyembah Allah, dia nyembah yang lainnya. Itu orang kafir begitu. Ya mudah-mudahan kita tidak bernyontoh kayak begitu tuh. Dalam keadaan tidak terdesak atau terdesak ya cuma Allah aja dah. Gitu. Allah lagi dan lagi. Ma'abudu fir rabi'ati walam yaqul ma'abattu. Nah, di ayat keempat itu ya tidak mengatakan ma'abattu. Rasulullah tidak menanggapi ma'abatu, aku bukan penyembah kamu, penyembah apa yang kamu sembah. Ya, Nabi nggak menimpalin lagi liwafiqo ma'abatum fi salisati, untuk menegaskan apa yang mereka sembah itu ya sebelum Nabi SAW diutus sudah batal, maksudnya gitu. Jadi ayat yang ini menunjukkan pembatalan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kalau ada, maaf ya, kalau ada orang bilang semua agama sama, ya di mata Allah beda. Itu ya terserah sih orang mau bilang semua agama sama, ya apa hak dia. Tapi kalau di mata Allah yang kita yakini sebagai orang muslim sesuai dengan Quran, apa agama yang Allah ridhoi? Nah iya, yang bakal dijanjikan bakal masuk surga, nah itu yang diterima amal solehnya. Nah iya, sebanyak apapun beribadah, berinfak, sedekah, kalau tidak dilandasi iman, tauhid, ya nggak bakal berakibat apa-apa. Ya kalau di mata manusia sih ya boleh-boleh aja, dia dermawan, tapi kagak beriman, gimana kira-kira? Ya sama aja bohong gitu ya. Ya kalau di depan manusia mah boleh-boleh aja, ya dibaikin nama orang, dia mau baik tuh, sama binatang baik, sama tumbuhan, sama orang-orang baik, tapi kagak sholat, kira-kira gimana ya? Ya, tidak berakibat apa-apa nanti di hadapan Allah. Ya. Tapi ngapa ya banyak orang sholat belum bisa seperti orang sholat, sama orang masih galak, sama ya begitulah, lingkungan belum bisa sayang sama lingkungannya. Lam tudhir li ahadin bi khilafiha ba'daha, karena setelah Rasulullah diutus ya nggak ada lagi yang namanya utusan gitu. Ya, yang pertama tadi untuk menunjukkan pembatalan Tuhan mereka, yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW, ayat itu tuh wala antum abiduna ma'abud, menunjukkan bahwa nggak ada lagi orang yang diutus setelah saya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi lagi, kira-kira gimana? Kan ada yang sekarang lagi ramai, apa tuh? Bapak-bapak pernah ikutin nggak di TikTok gitu, Instagram? Enggak ya? Ada orang sebenarnya dia nggak ngaku nabi gitu, tapi dia bisa bercakap-cakap dengan malaikat, bisa ngomong sama semut. Ya nggak apa-apa, itu namanya kali mau nyari apa, saya nggak tahu ya. Ya cuman emang rame sampai MUI turun tangan dan seterusnya gitu. Ya iya, enak banget kalau gitu. Ya saya juga sebetulnya ya itulah ya, dunia ini banyak fitnah dan seterusnya lah. Biarin itu mah. Amma ibadatul kafiri qoblal bi'tsati wa ba'daha fa dhahiratun indan nas. Ya, sudah jelas kok. Sebelum Rasulullah SAW diutus, mereka menyembah itu, udah jelas. Mereka itu lari dari Tuhan sesungguhnya. Kan udah ada agama Yahudi dulu. Sebelum Rasulullah diutus kan ada agama Nasrani yang mereka meyakini satu Tuhan. Sebelum Rasulullah diutus pun sudah ada orang-orang yang membelot, menyimpang dari ajaran yang benar, banyak gitu. Ya lagi-lagi kalau ditanya nih ya,
agamanya kafir Quraisy saat itu agama yang gimana ya kalau kata kita ya, paling buruk kali. Emang apa buruknya? Ya nyembah patung yang dibikinnya sendiri itu. Sementara agama sebelum ajaran Rasulullah SAW ada, kan jelas ada agama menyembah satu Tuhan. Itu Ashabul Ukhdud surat Al-Buruj, pernah tahu ceritanya? Wassama'i dzatil buruj. Tahu nggak Bapak ceritanya Pak? Belum ya? Nanti saya ceritain dah. Itu seru banget Pak. Masya Allah itu. Ya, orang-orang yang percaya dengan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi akhirnya mereka dipanggang semuanya sama rajanya. Ya, akhirnya ada namanya Ashabul Ukhdud, an-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu benar Pak. Itu dalam sejarah di Al-Quran diceritakan bahwa ada orang yang disiksanya dibakar Pak, oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang beriman dibakar. Kalau Nabi Ibrahim kan satu orang yang dibakar, tapi Allah selamatkan. Kalau ini enggak, dibikin lubang gede, diceburin semua kalau situ dibakar. Emang udah dibakar dulu, jadi api menyala tuh di lubang, mereka dilemparin satu-satu Pak. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Nanti ya saya ceritain dah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Dibacanya waliyadin atau waliyadin? Ya, dibacanya waliyadin. Ayo, lakum dinukum waliyadin gitu. Bukan waliyadin ya. Aslinya itu bukan walia, aslinya wali dini. Nah, itu ada yang dibuang gitu. Ya-nya sebagai huruf elat itu dibuang, dini aslinya ya, tapi dibuang jadi dini saja. Lakum bagimu dinukum, agamamu, wali, dan bagiku dini, agamaku. Hadza tasbitun liqaulihi ta'ala la a'budu ma ta'budun wala ana 'abiduna ma a'badtum wala ana 'abidu ma a'badtum. Kalimat lakum dinukum itu sebagai tasbit. Tasbit itu sabata. Tiga, ditancepin, dikuatkan dari ayat nanti la a'budu ma ta'budun dan wala ana abidun ma abattum. Ya, bagimu agamamu, waliyadin bagiku agamaku. Juga ada yang menerjemahkan bagimu amalmu, bagiku amalku. Jadi apa yang kamu perbuat ya udah urusan kamu sama Tuhan. Sementara apa yang saya perbuat juga urusan saya dengan Tuhan. Maka kita nggak boleh ngorek-ngorek amalan seseorang. Biarin aja amalan dia mah. Nah, gitu. Misalnya ada orang kok beribadahnya beda sama kita di sini, ya biarin aja. Mungkin dia maunya demikian, sudah ada gurunya, sudah ada bukunya dan seterusnya. Nah, tapi kalau berdiskusi mencari titik bersama perbedaannya boleh. Oh, saya beda karena merujuk dari kitab ini. Saya beda karena merujuk dari kitab ini. Begitu, itu yang namanya apa? Toleransi. Ya, kita nggak boleh sih maksain dia sama kita, nggak bisa. Orang bacaan sholat betul ya, bacaan sholat bapak-bapak pasti berbeda. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang wajhatu wajhiya. Masing-masing sudah punya kitab lah referensinya. Hadza taqrirun liqouli ta'ala. Kalau ayat lakum dinukum itu tasbit, menetapkan bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Itu lakum dinukum. Kalau waliyadin untuk ikrar. Ikrar itu apa? Pengakuan
ya, pengakuan bahwa mereka, pengakuan Allah ya, ini pengakuan Allah bukan pengakuan Nabi SAW, pengakuan Allah bahwa mereka itu yang mengajak Nabi nyuruh tadi 4 orang kagak bakalan mau mengikuti ajaran Nabi yang benar. Karena apa? Inna dinakum alladhi wal asyraq maqsurun lakum. Karena ajaran agamamu itu asyraq, musyrik, menduakan Allah, ya. Dan sementara agamaku adalah tauhid. Gitu. Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni nabiyyun mab'utsun ilaikum." Sesungguhnya aku ini seorang nabi yang diutus untuk kamu. La ad'ukum ilal haq, dan pasti aku akan ngajak kamu untuk jalan yang benar, wan najah, dan selamat. Fa idlam taqbalu minni, kalau kamu nggak nerima apa yang aku bawa, walam tattabi'uni, dan kamu nggak ngikutin aku, ya fatrukuni, tinggalin aja saya. Wala tad'uni, jangan ngajak-ngajak kayak begini gitu. Jangan sampai kamu nyuruh saya nyembah ajaran agamamu, atau kamu mengikuti apa yang aku sembah gitu. Jangan ngajak-ngajak saya ke syirik. Wa qila ma'nal ayat, atau dikatakan, nanti kalau dikatakan itu bisa jadi pengarang kitab ini ya bilang, lakum hisabukum wali hisabi wala yarji'u ilayya kullu wahidin minna min amali sahibihi. Ya urusan kamu ya kamu aja dah, apa yang kamu kerjain kagak mungkin berpengaruh terhadap saya gitu. Kamu misalnya melakukan perbuatan, nggak mungkin berpengaruh terhadap saya, itu untuk urusan kamu sendiri di hadapan Allah nanti gitu ya. Asar ini asarul battah ya, asarul battah ya. Wa qila lakum al uqubah min rabbi walil uqubah, ya, nanti untukmu akibat dari apa yang kamu kerjakan ya, dan dari Tuhanku apa menjadi akibat juga atas apa yang aku kerjakan, termasuk kamu menyembah apa tadi, patung-patung. Lakinna asnamakum jamadat, cuma sayangnya Tuhanmu itu kan kaku ya, terbuat dari apa? Kayu ya, batu, atau dari bahan yang bisa dijadikan bahanan makanan. Sementara fa inna la akhsha uqubatal asnam, dan sesungguhnya kami aja khawatir bahwa apa yang kamu sembah itu tidak akan pernah berpengaruh, tidak akan mempengaruhi apa-apa gitu terhadap apa yang kamu minta ya. Lakum ibadatikumul makhudatu ya min aslafikum wasyayatin hatta talqus syayatin wan nar li adati al-akhwadah minal malaika. Gini, kalau kamu itu kan ngikutin pengaruh setan, kalau saya ya yang dibawa malaikat sebagai wahyu, sampai malaikat itu pun mengantarkan aku nanti masuk ke surga gitu. Sementara setan sebaliknya nganterin gimana? Bareng-bareng ke neraka. Maka ketika nanti di neraka kan setan banyak tuh ya, setan udah duluan, terus udah masuklah orang yang ngikutin setan, lalu dia protes, ya Allah ini nih yang ngajak-ngajak saya gitu. Kata siapa yang protes? Yang ngikutin setan. Setan bilang apa? Ya ente lagi ngapa ngikutin saya? Ngapa mau ngikutin saya gitu. Jadi setan mau disalahin. Setan juga nggak mau jadi apa? Nggak mau jadi tertuduh lah. Enak aja. Ente yang mau ngikutin kita. Yaudah bareng-bareng sini. La amla anna minhum ajmaun. Bareng-bareng kita di sini penuh. Emang enak begitu sama setan? Kan nggak mau. Ya gitu. Dah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Itulah isi di antara surat Al-Kafirun. Waktu Isya sudah masuk kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari hati kita dengan iman dan ilmu, sehingga setiap hari, setiap detik nafas kita itu selalu ya baik sangka sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan akhirnya kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mari kita mohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa faqihna bima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.